dan menjaga keris pusaka miliknya. Aji Saka pun berpesan kepada Sembada agar tidak menyerahkan keris pusaka itu kepada siapapun selain Aji Saka sendiri yang mengambilnya. Di balik lahirnya peradaban di Pulau Jawa, tersimpan sebuah legenda yang berlapis kabut misteri dan simbol spiritual. Kisah yang berakar pada sosok pengembara agung bernama Aji Saka di sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Aji Saka dipercaya datang dari tanah Hindustan, membawa ilmu pengetahuan, tata nilai kehidupan, dan benih kebudayaan yang kelak mengubah peradaban di Medang Kamulan dan Pulau Jawa. Dalam pengembaraannya, Aji Saka tidak sendirian. Ia ditemani oleh dua pelayan setianya yang bernama Dora dan Sembada. Perjalanan Aji Saka menuju kerajaan Medang Kamulan melalui jalur laut yang ganas. Ombak besar, angin liar, dan cuaca tak menentu menjadi saksi akan tekadnya. Kapal sederhana yang dinaikinya bergerak perlahan menembus samudra, seolah diarahkan oleh takdir. Di dalam perjalanan, ketiganya berhenti sejenak dan beristirahat di sebuah pulau bernama Pulau Majeti. Di pulau ini, Aji Saka memberikan suatu amanat kepada salah seorang pelayannya yang bernama Sembada. Aji Saka menghendaki Sembada untuk sementara menetap di Pulau Majeti dan menjaga keris pusaka miliknya. Aji Saka pun berpesan kepada Sembada agar tidak menyerahkan keris pusaka itu kepada siapapun selain Aji Saka sendiri yang mengambilnya. Keesokan harinya, Aji Saka bersama Dora kembali melanjutkan perjalanan menuju Medang Kamulan, meninggalkan Sembada yang dengan setia menjaga amanah dari tuannya yang sangat ia hormati. Pada masa itu, Medang Kamulan digambarkan sebagai wilayah yang indah dan subur. Namun, penduduk selalu dibayangi oleh awan ketakutan. Hal ini karena seorang raja raksasa bernama Dewata Cengkar memerintah dengan sangat kejam. Tubuhnya besar, berwajah menyeramkan, dan memiliki kebiasaan mengerikan. Ia dikenal sebagai pemangsa manusia. Setiap hari, rakyat hidup dalam bayang-bayang maut, menanti giliran menjadi santapan sang penguasa jahat. Kekuasaan Dewata Cengkar bukan hanya pada kekuatan fisiknya yang besar saja, tetapi juga kekuatan gaib yang membuatnya hampir tak tersentuh. Senjata apapun tak akan mampu melukainya. Dan kekejamannya seolah didukung oleh kekuatan kegelapan yang menyelimuti tubuhnya. Kedatangan Aji Saka di pesisir Jawa menjadi secerca harapan bagi rakyat. Melihat penderitaan rakyat, Aji Saka menangis di dalam hatinya. Ia bertekad akan membinasakan Raja Jahat Dewata Cengkar. Namun Aji Saka menyadari bahwa kekuatan kasar tidak akan mampu menumbangkan Dewata Cengkar yang sakti. Kecerdikan dan siasat menjadi kunci utama perlawanan ini. Dengan ketenangan dan keyakinan, Aji Saka mendatangi istana Dewata Cengkar. Ia membawa sehelai kain sakti yang menjadi senjata utamanya. Pertemuan antara Aji Saka dan Dewata Cengkar bukanlah pertempuran biasa. Tidak terjadi benturan senjata atau adu tenaga secara langsung. Aji Saka menggunakan kecerdasannya dengan menantang sang raja untuk memenuhi satu permintaan sederhana. Permintaan tersebut hanyalah sebidang tanah seluas kain yang dibawanya.
Dewata Cengkar yang dipenuhi kesombongan menganggap permintaan itu sebagai hal remeh dan menerimanya tanpa curiga. Kain sakti milik Aji Saka kemudian dibentangkan. Perlahan namun pasti, kain itu terus memanjang tanpa batas, merayap di atas tanah, menekan ruang gerak Dewata Cengkar, menyeretnya melewati bukit dan lembah. Ketika sang raja raksasa jahat mulai menyadari tipu daya tersebut, segalanya telah terlambat. Kain sakti milik Aji Saka terus mendorong Dewata Cengkar hingga ke tepi laut selatan, tempat ombak besar mengamuk tanpa henti. Dengan kekuatan sakti yang terkandung di dalam kain, Dewata Cengkar terdesak, hingga akhirnya sang raja jahat itu terhempas jatuh ke laut, terbawa ombak besar dan tenggelam ke dasar samudra yang luas. Tanah Medang Kamulan akhirnya terbebas dari teror dan keseimbangan alam perlahan pulih. Setelah kemenangan tersebut, rakyat mengangkat Aji Saka sebagai Raja Medang Kamulan yang baru.